Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga sopir berkendara dipengaruhi minuman keras, minibus terguling di SP2 Mimika. 1.200 botol minuman keras atau miras ilegal dimusnahkan polisi di Asmat, Papua Selatan. Ratusan siswa SMA Negeri 2 Merauke memperingati Maulid Nabi Muhammad. Sebuah minibus ini terguling Kamis kemarin di Jalan Cendrawasih, SP2, tepatnya di depan perumahan Pemda, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kecelakaan tunggal terjadi pukul 6 pagi. Saksi mengatakan mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kota menuju Kuala Kencana. Namun tiba-tiba mobil terguling keluar jalur. Diduga sopir mobil dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Sempat lewat di depan perumahan Pemda yang sudah dipastikan bahwa itu laka tunggal. Ketika saya berhenti, saya ngecek ke sana, orangnya sudah tidak ada lagi dalam mobil. Sopir minibus telah dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka parah. Minuman beralkohol kerap menjadi pemicu kecelakaan di Kabupaten Mimika. Tidak sedikit korban jiwa yang melayang. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Samping perumahan Pemda. Kepolisian Resor Asmat, Papua Selatan, Rabu lalu kembali memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal hasil razia di Pelabuhan Baru Agats. Sebanyak 1.200 botol minuman keras ilegal ini diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam kardus air mineral berukuran 600 ml lalu dikirim dengan kontainer. Seluruh minuman keras atau miras ilegal dimusnahkan di lapangan Polres Asmat. Aparat TNI dan Polri belakangan ini meningkatkan pengawasan di Pelabuhan Agats untuk mengantisipasi masuknya minuman beralkohol ilegal ke Kabupaten Asmat. Kita berhasil menangkap miras di kontainer dari kapal Muara Mas ya, sebanyak 1.200 kaleng yang dikemas di dalam karton mineral sebanyak 25 karton. 25 karton yang dikirim dari Surabaya. Dari Surabaya. Untuk itu saya mengharapkan kita ke depan bersinergi ya. Siap. Masalah miras kita akan laksanakan lagi rahasia dan rahasia. Baik kapal putih maupun kapal kontainer. Kenapa? Gara-gara miras semua berawal aksi tindak kejahatan yang ada di Asmat. Terima kasih. Kemudian ke depannya kita nggak harap mungkin dari minuman kaleng, kita juga saya minta dukungan kepala distrik, sama 12 kampung, sama-sama membasmi memberantas miras, terutama minuman lokal, jenis Saguer, CT maupun Shopee. Senin lalu, Polres Asmat juga memusnahkan sekitar 2.000 minuman keras ilegal di tempat yang sama. Ribuan minuman keras ini dikirim dalam 2 kontainer dan juga tidak bertuan alias tidak jelas pemiliknya. Aparat gabungan TNI Polri saat ini meningkatkan razia minuman keras menjelang Festival Asmat Pokman ke-36. Hendra melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Ratusan murid SMA Negeri 2 Merauke, Papua Selatan, Kamis kemarin mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dalam acara tersebut, seluruh peserta yang hadir bersama-sama membaca Maulid Diba dengan melantunkan lagu yang diiringi oleh Hadroh Ad-Dakwah SMA Negeri 2 Merauke. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini memang bukan merupakan sebuah kewajiban dalam ibadah. Namun perayaan Maulid merupakan bentuk kebahagiaan atas datangnya Sang Penolong, pembawa kabar gembira dan peringatan Rasulullah Muhammad SAW. Hari Maulid Nabi. Nah, kalau Maulid Nabi sendiri menurut Sarah apa yang ada dalam momen itu?
momen-momen itu sebagai memperingati hari Nabi Muhammad SAW. Terus hikmah dari yang dapat diambil dari Nabi itu, contoh dari sifatnya yaitu amanah seperti jujur, tidak berbicara sembarang atau melantur, terus berbuat baik kepada orang, terus saling mengajak para sahabat untuk ibadah juga seperti itu. Kita memperingati hari apa ini ya? Hari ini tuh hari Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi yang Amelia tahu apa yang perlu diteladani dari Nabi Muhammad itu? Yang perlu diteladani itu sikap baik Nabi Muhammad, amanah-amanah beliau. Karena beliau kan seorang teladan bagi umat Islam. Kegiatan ini adalah sudah biasa setiap tahun diadakan, yaitu untuk meniru akhlak Rasulullah. Ini supaya anak-anak akhlaknya lebih baik lagi di luar, di sekolah maupun di dalam keluarga. Harapan dari terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan warga sekolah dengan iman dan kebahagiaan lahirnya sang panutan Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Palang Merah Indonesia atau PMI Merauke gencar memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat di Merauke. Saat ini permintaan darah sangat tinggi, namun stok darah di PMI Merauke mulai berkurang. Salah satu cara yang efektif adalah menggelar kegiatan donor darah secara massal seperti yang diselenggarakan Korem Merauke. Saat ini kebutuhan darah mencapai 500 kantong dan bisa lebih. Sementara PMI hanya bisa menyediakan 400 kantong, bahkan kadang jumlahnya di bawah 400 kantong. Akhirnya PMI hanya bisa menyarankan pasien yang membutuhkan darah bisa mencari donor sendiri. Nah, di sini harapannya dapat berapa kantong nih? Estimasi dari panitia sekitar 250 sampai 350. Jadi cukup membantu kami, sangat-sangat membantu. Sebagian besar darah yang dibutuhkan adalah golongan O dan A, namun kedua golongan darah tersebut sulit didapat. PMI berharap agar masyarakat bersedia mendonorkan darahnya untuk kepentingan bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.